Hai, halo semuanya. Welcome back to Kasih Pahim. Episode kali ini kayaknya gue agak serius kali ya. Soalnya gue mau ngebahas tentang isu yang sangat booming di TikTok. Terus kadang menjadi pikiran gue juga sih buat kaum millennials. Kayaknya udah kita nggak usah lama-lama aja kali ya. Kita langsung oke, sambut ada Satria dan Cia. Halo. Hai. Aduh. Ini isunya seru nih kayaknya nih ya. Halo Satria dan Cia. Halo. Hai. Gue udah banyak banget nih ngeliat kalian di TikTok sih ya. Terus ada beberapa YouTube juga nih ya. Dan sebelum ke Cia gue mungkin ke Satria dulu kali ya. Oke, Satria, kan gue tahu nih podcast lo nih tanpa basa-basi ya, gue langsung tendang aja ya gitu ya. Boleh. Pupa, papa muda, kok apa sih itu panggilan lo apa? Semacam ya, panggilan Oke. dari mantan istri. Terus diikutin sama yang lain, publik, ya. sama publik. But waktu itu ketika lo menikah itu di umur berapa? 16. 16. Sekarang? Jalan 20. Jalan 20. 20-nya tuh kenapa di bulan apa? Bulan ini tanggal 25. Oke, berarti dia bintangnya apa? Virgo gak sih? Virgo ya? Virgo gak sih? Oh Virgo, bukannya Virgo fuckboy ya? Virgo fuckboy gak sih? Enggak ya? Fuckboy deh kayaknya. Fuckboy ya, oke. Gua nggak heran nih gitu. Yang bukan gue nih ngomong. Oke, di tanggal 25 ini lo berarti baru 20 tahun. Ya. Sekarang anak lo umur? 3. Kemarin 3. ulang tahun tanggal Oke, 5. Tanggal 5. Berarti anak pandemi dong. Iya, Covid. Covid, Iya, anak Covid dia. Soalnya anak gue juga anak Covid, umurnya 3 juga. Oh ya? Iya, anak gue cowok. Oh sama. Sama. Oke. Agak greget ya gue. Oke. Tapi so far gue pengen tahu juga nih. Kan lo sangat muda ya. Umur 16 tahun menjadi seorang ayah. Menurut gue itu menjadi orang tua itu gak mudah. Ya, gak mudah sama sekali. Gimana cara lo waktu itu lo tahu ketika lo jadi seorang ayah tuh gimana perasaan lo? Waktu itu ya sebenarnya belum siap sih secara mental. Karena ya emang kayak shock banget gitu. Ih, ada anak bayi sempat baby blues juga apalagi. Kayak kalau setiap anak denger anak nangis tuh kayak risih bawaannya. Kayak maunya keluar atau dengerin lagu pakai AirPods, kayak ngindarin keadaan itu loh kalau lagi nangis. Lo ngerasain baby blues? Ngerasain. Oke. Jadi lo ngerasain baby blues, loh kan baby blues itu yang gue tahu ya itu cuma terjadi sama ibu-ibu doang tuh, sama kita gitu. Maksudnya seorang wanita lah yang baru punya anak. Pas lo baby blues itu apa yang lo lakukan sama mantan pasangan lo ini? Kalau kita tektokan sih, kita ganti-gantian. Kita ganti-gantian. Dan tinggalnya di mana, sorry? Tinggalnya posisinya pas lagi ada Oke, baby? toh. Heeh. Di Pondok Cabe. Oke, Itu di Tangerang Selatan. rumah beliau gitu ya. Oke, Rumah terus tetangga. rumah tetangga. Oh, rumah tetangga. Oke, siap. Terus. Terus ya udah kita lama-lama ya beradaptasi juga ya kan. Setiap denger nangis jadi kebiasa, nggak terlalu risih atau gimana gitu. Cuma selama kita risih ya kita tektokan, kita ganti-gantian. Kita lihat nih siapa yang moodnya yang sekiranya nih memungkinkan buat ngurusin dulu lah gitu. Karena nggak selalu mertua atau ipar gitu yang ngurusin, jadi Lo nggak ada neni atau apa gitu? ada. Oh ada. Jadi Cuma lo ada lebih bantuan. si Alpha ini dia lebih dominan di keluarganya si ini Tetangga. Oh, oke. Kita sebutnya tetangga ya. Oke. Ngeri banget rumput tetangga lebih hijau lagi ya. Enggak ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Ini lo sangat muda dan lo sempat mengalami baby blues juga. And then yang gua dengar ceritanya lo bercerai. Itu di Ya. usia berapa? Hampir ke 17. Hampir Sebelum 17. Sebelum 17. Berarti usia anak lo di umur pandemi juga lo cerai? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah apa? Ya round segitu, sekitar segitu. Oke. Itu pasti buat, ini gue point of view cewek dulu ya gitu. Gue pernah mengalami perceraian dan itu tough, berat banget karena anak gue itu masih toddler gitu kan. Pada saat itu bukan toddler dong, masih bayi lah ya. 1 tahun setengah gue masih bilang bayi.
gimana cara ngadepin lo? Maksudnya masalah apa sih bisa membuat ya divorce gitu? Kayaknya trust issues deh. Trust issues. Jadi memang gue selingkuh waktu itu tuh. Lo mengakui lo selingkuh ya? Dan gue jujur, pertama kalinya itu gue jujur, nggak ketahuan ada perbedaannya nih. Gue jujur. 1 minggu setelah lahiran gue mutusin buat jujur. Akhirnya ya udah dia susah buat nerima itu, kayak nangis kayak 3 harian gitu, kayak mungkin kayak orang gila, nggak mau ngobrol sama siapa-siapa, minum, nonton, nggak mau main HP, pas segala macem. Sampai pada akhirnya ya udah dia bisa nerima itu. Dan terjadi sampai 3 kali. Yang ketiga ketahuan, yang 2 nggak ketahuan. Itu lo semua yang lakuin? Ya. Tapi kalau dilihat dari track record selama kita pacaran, dia yang selingkuh. Wah lo, aduh, gue nggak bisa ngomong apa-apa Kan nih. selingkuh ada banyak Oke, ya. iya selingkuh ada banyak. Visual ya kan, ada emosional, ada banyak lah ya kan. Dan lo lakuin selingkuhnya itu selingkuh apa nih, yang kayak chat atau ketemu atau I don't know. Ketemu. Kalau dia ya baper-baperan. Baper-baperan aja, oke. Jadi lo ketemu and then something happen? Oke, something happen. Jadi dia gua aja ngomong itu selingkuh gitu loh. Tapi ya udahlah, ya udah lewatkan ya gitu. Tapi I don't know. Ini selingkuh ini Cia udah tahu ceritanya atau gimana? Belum tahu ya? Ada tahu ada enggak juga. Ini FYI, I don't know, ini selingkuh ini I don't know ini tabiat atau emang penyakit? Penyakit. Jadi kalau sekali kita selingkuh tuh pasti ada perasaan buat kayak adrenalin gitu loh, ngelakuin lagi. Oke. Nah, itu bahaya sebenarnya. Tapi lo merasa ketika lo melakukan selingkuh, itu lo yang lo pikirin apa sih? Enggak ada yang lo pikirin. Bahkan waktu itu kan lo punya anak kan ya? Yang lo pikirin apa? Kalau yang pertama bersalah banget. Karena pasti dia lagi ngandung. Waduh. Itu bulan-bulan ke-9 kayak apa ke-8 ya, lupa. Oke. Kalau yang kedua ketiga enggak sih, kayak biasa. Soalnya kan dia dulu juga sering ngelakuin itu, kayak ngebalikin aja, gitu. Jadi kayak lagi dalam, ini diakui ya sendiri ya, dalam lagi ada di kandungan tuh, dari masa kandungan lo sudah cheating gitu kan ya, dan lo udah mengakui ya secara gentle gitu loh. Tapi gue boleh kasih point of view gue dikit kali ya buat perempuan-perempuan gitu. Ya gue ya mungkin bisa menyuarakan sedikit lah dari tetangga gitu loh. Kalau misalkan gue tuh pernah ada di posisi itu. Posisi dimana pernah di dalam kandungan terus suppose gue selingkuh juga. Ngelakuin hal yang sama? Ngelakuin yang sama, persis kayak lo. Gue karena orang emosian gue tonjok, kesel gitu. Cuman mungkin gue cuman bisa bilang sama lo nggak takut karma? Enggak. Gue siap sama itu. Karma? Iya gue siap. Kan lo punya anak laki. Kita nggak bisa ngerubah itu. Gimana? Nggak bisa lo bisa berubah jadi lebih baik loh. Maksudnya bisa, kayak. Tapi track record kan enggak. Jadi gue cuma bisa berusaha buat berdamai dan seandainya ntar ke depan ada karma ya udah. Lo siap nerima? Harus siap. Harus. Dan lo kepikiran lagi gak sih kayak ini kan lo udah pernah ngerasa selingkuh dan sekarang I don't know, lo berdua pacaran? Yes. Pacaran. Lo gak takut diselingkuhin? Bales. Kan bales juga. Bales. Oke. Kalian umurnya berapa? Cia umurnya berapa? Oh, OTW 18. OTW 18. Gini ya. Gimana tuh? Ini kalau angkatan 18 umurnya masih 18 20 tuh Gen Z atau bukan ya? Yeah. Gen Z ya? Yeah. Gen Z, oke. Gue millennials. Dan masalah kalian ini di publik tuh menurut gue udah sangat terbuka. Menurut gue yang millennials kayaknya norma Gen Z kok agak bergeser ya gitu. Agak blunder gitu di gue gitu, brutal. Iya bener-bener sebrutal itu. Gue jujur gue bandel waktu gue masih muda. Ya gue masih muda sih sekarang gitu. Cuman kayak kita. Oh iya seumuran jelas. Tapi gue versi milenial sih. Iya nggak apa-apa. Alhamdulillah makasih ya Cia. Iya sama-sama. Tapi gue nggak ada dapat dukungan dari sini kayaknya nggak apa-apa. Cukup nerima. Gue ngerasa normanya nih bergeser dan kalian masalahnya ini ke publik.
gue tambahin lagi satu lagi yang di podcast tetangga sebelah menyebutkan bahwa Cia tespeknya garis 2 ya? Hah? Gimana atau gimana sih? Atau gimana tuh? Itu semua udah diatur. Udah diatur. Kita pakai cuka. Jadi kalau orang-orang mikir Mau itu ngetes nggak asli. sekarang pakai cuka bisa Gue masih ada tespek deh kayaknya. Kayak gue masih ada Ada tespek. perbedaannya loh. Kalau misalkan pure dari air urin. kencing ya, Urin. itu dia lebih pekat garisnya. Oke. Tapi ini kita dari cuka. Kenapa lo lakuin itu? Buat apa? Karena Instagram gue disuspend dan gue nggak tahu cara ngerubah keadaan. Gue pengen account gue ada lagi, tapi gue nggak tahu caranya gimana. And then kepikiran ide itu. Oh gue yakin ini pasti dang meledak. And then Meledak. beneran meledak. Meledak. Kan tapi kan impactnya adalah ke Cia gitu. Banyak sih emang yang Banyak nanyain kan. kenapa mau gitu. Ya kenapa? Gak tahu juga ya kenapa mau ya. Serius kan nih aku jelasin. Jejak digital itu tidak akan pernah hilang apapun bentuknya. I don't know, Alfa kalau misalkan Alfa bisa ngelihat konten ini, apa yang lo katakan sama Alfa? 20-30 tahun lagi I don't know. Gue bakal tetap terbuka lah intinya. Gue nggak mau kayak nahan kayak nutup-nutupin atau berusaha buat bohongin dia gitu. Jadi gue apa adanya aja. Ya gue kayak gini orangnya gimana? Oh gitu. Iya, jadi kalau dia nilai gue brengsek, ya udah gue brengsek, kan gitu. Tapi kan lu bapaknya, lu tanggung jawab atas semua sikap atau semua didikan dia. Ya lu harus memberikan contoh yang baik gitu. Gue juga orang tua boy gitu. Gue maksudnya coy gue juga mama gitu loh. Gue punya anak cowok juga. Gue mau tuh anakku tuh soleh bla 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 bla. Tapi ya gak tahu kalau misalkan anak gue ngeliat gue podcast kayak gini, gue juga bakal menjelaskan gitu. Cuman cobalah, lo nggak ngerasa ada yang harus dirubah gitu dari kalian? Gue jadi diri gue sendiri sih, nggak tahu kenapa. Kayak bahkan gue mengakui kalau gue juga kriminal. Oke, kita lanjut. Duar. Nih gue keinget kasus dia nih jadinya nih. Oke, nih research gue. Lo di TikTok juga rame yang masalah terakhir ya, apa Cia tahu? Yang masalah HP ya? Aku jarang buka TikTok sih. Serius? Iya. Waduh. Sejarang gitu buat. Sejarang itu? Sebenarnya bukan cuma HP sih, ada lagi. Tapi yang lebih utama itu. Itu gimana sih? Coba jelasin point of view lo deh. Gue soalnya gue ngeliatnya anjir lu wah brengsek gitu kayak gitu kayak wah gitu loh. Kayak rasanya gitu aja gitu. Tapi kan gue harus ngeliatnya dari dua sisi kan. Coba boleh jelasin deh. Jadi gue dimakan itu sama teman gue. Jadi memang dia ini anaknya terkenal juga, emang nakal juga, bangor juga gitu. And then ya gue ditipu sama dia. Jadi gue penipu yang ditipu pada saat itu. Penipu yang ditipu. Tapi lo niatnya emang udah nipu apa gimana? Emang niatnya sudah mau nipu? Karena ada sebab ada akibat dong. Oke. Jadi dia ngasih gue penawaran yang gue nggak bisa tolak. Yang susah banget lah buat gue tolak. Apa tuh maksudnya kayak gimana? Dia kayak bikin fake chat dan itu benar-benar detail banget. Fake chat yang intinya itu gue diharuskan, ini untuk yang pertama kali itu gue diharuskan buat mencari 40 juta. Seandainya 40 juta itu ada, dia bakal ngasih reward. Kenapa gue percaya? Karena pada saat itu sebelumnya gue ke Bali, posisinya itu saldo dia cuma ada di 56 juta. And then seiring berjalannya waktu nambah deh sampai 1, sekian miliar. Gue ada di prosesnya. Gitu. Yang gue tahu ya dia terlibat di lingkup narkoba. Yang gue tahu yang disampaikan. Tapi ternyata ya dia penipu. Scammer. Ya, dan reputasi gue kena waktu itu. Jadi ya dari 200 sekian juta itu gue cuma bener-bener ngantongin itu 15 juta deh kayak. Terus sisanya? Udah gak tahu, lenyap sama dia. Jadi pakai metode cardless kita biar nggak kedetek aliran dananya kemana. Oke. Gitu. Ya rekening penampungnya ini rekening teman gue, kerabat deket banget, tapi sekarang jadi berantem gara-gara itu. Padahal teman kecil. Oke, ini jadi masalah uang jadi merembet kemana-mana gitu ya. Tapi lo mengakui bahwa lo penipu yang tertipu. Tapi akhirnya berkelanjutan karena dia masuk penjara kan. Dia masuk penjara gara-gara nipu salah satu pengusaha Bali. Dia masuk penjara
And then gue bingung nih, keuangan dari mana? Udah parah banget. Gue sampai sempat tidur di warnet 3 harian dengan tidur di warnet. warnet Bali. Ini agak bingung gue. Tidur di warnet, terus orang sekitar lo, circle satu lo pada kemana? Lo sampai tidur Ketakutan, pada takut. Lo masa nggak kayak ini tidur aja di rumah gue? Nanti ada itu momennya situ ada. Jadi gue 3 hari dulu di mana di warnet ini. Gue nggak mau teriak sana sini. Tolongin dong nggak. Gue berusaha buat coba sendiri dulu breakdown apa nih yang harus gue iniin. And then ya udah ada orang namanya Adit, dia bersedia buat kayak ngasih tumpangan rumah gitu. Nah kalau HP Android ini kan emang dari teman gue ini yang udah masuk penjara, yang bener-bener udah rusak HP Android ya. Terus gue mikir kan gimana caranya gue ngerubah keadaan dengan HP ini kayak dulu lagi. Ya otak gue udah mindsetnya udah kayak gitu tuh. Mungkin karena ya bergaulnya sama orang yang masuk penjara ini, jadi ya sifatnya nular apa gimana kan. Dari situ gue ngerancang pokoknya gue menggelapkan mobil. Mobil siapa? Mobil salah satu anak Udayana. Tapi gue nggak sendiri, gue orang belakang layar ya. Jadi gue punya orang-orang, gue nggak sendiri. Yang publik tahu kan gue sendiri. Gue nggak sendiri. Ada banyak banget orang di belakang gue yang nggak kelihatan. Yang nggak gue biarin mereka juga buat tahu. Ada akhirnya cewek. Yaudah ini mobil apa? Brio. Mobil Brio anak Udayana. Oke. Berarti dia juga seorang mahasiswa atau mahasiswi juga. Bagaimana? Terus ada apa bahasanya, komplotan kali ya. Komplotan gue ini ya udah dia yang gue suruh buat apa namanya jual, gue suruh buat apa namanya ngambil transaksi teller e-brands di KCU Sunset Road kayaknya itu waktu itu. Bisa. Waduh. Jadi kita pakai ya gitu deh transaksi teller. Jadi biar nggak kedetek aja apa segala macam. Maksudnya gue udah pelajarin itu juga kan sebelumnya. Sejauh itu lo harus, maksudnya ini kayaknya emang terkesan sangat niat dan emang lo mempelajari hal itu. Gue ngerancang, gue niat. Dengan modal Android itu gue berhasil. Jadi cewek ini nih yang anak Udayana bisa dibilang tuh apa ya, kepatil kali ya. Kepatil sama lo? Gak jauh, dia juga umpannya, dia yang makan. Ya terus. Pas kepatil, tapi gue kasih uang beneran. Gue kasih sekitar 6.200.000 apa berapa ya itu. Buat itu dari HP. Ada lagi gue mainin HP lagi. Itu gue mainin HP dapet segitu, terus ya udah akhirnya itu gue pakai buat building trust ke dia. And then ya udah sisanya komplotan gue yang ngelakuin. Itu orang belakang layarnya. Oh gitu. Iya, dari situ terus ya udah. Pokoknya selama 1,5 tahun itu gue bener-bener hidup di crime. Per bulannya itu gue bisa menghasilkan sekitar 30 sampai 80 juta per bulan. Ya. Semau gue aja, kalau misalnya gue ngerasa kurang ya gue bisa lagi. Gue mau kerja lagi. Tapi kalau gue ngerasa cukup, enough. Gue nggak mau lagi. Next month coba lagi. Itu lo umur berapa by the way? 19, 18, 19. Ya di seling-seling itu. Sampai bahkan itu udah after divorce atau after? Oke. Tapi masalah itu udah clear ya sekarang kan apa gimana? I don't think so. Kalau soal apa namanya, kalau soal ini beda nih, iPhone sama ada satu lagi metode bank. Iya. Di pencucian uang. Nah kalau yang iPhone ini, gue udah sempat klarifikasi ke orang-orang yang ngalamin kerugian secara material. Kalau ini semuanya dalangnya ini yang udah masuk, kita sebutnya si B. Si B ini udah masuk apa segala macam, tapi ya mereka nggak bisa terima kenyataan. Gue juga gimana gitu loh. Ya kan, gue juga korban walaupun gue ya terimalah 15 gitu. Terus ya udah akhirnya. Oke. Terus ya udah akhirnya dari situ gue bangun jaringan lah, bentuk jaringan lah yang followers selama gue tuh tahu itu M88, gue kasih kodenya nih di tangan gue. Jadi hampir semua dari kita tuh punya tato di jari ini. Itu apa? M88? Ini cuma kayak buat istilah ya sindikat aja gitu. Maksudnya gini, ini kita gue belum mendengarkan sepenuhnya ya, cuman biar gue agak lupa nih ya. Ini kan lu masih ibaratnya pernah ada di ranah kriminal gitu. Pernah. Gitu. Lo nggak takut I don't know, someone searching for you gitu, atau ya bener-bener dicari gitu kan ya?
Lo nggak takut? Lo berdua deh kan, apalagi lo ceweknya lo bareng terus kan. Kayak lo, kalau gue kan emang agak-agak penakut lo. Gue nggak punya rasa takut sih di situ. Oh, why? Oh maksudnya how? Gitu lo kayak. Hah? Karena orang-orang di luar dari iPhone ya. Kalau iPhone ini gue nggak anggap ini deh. Cuma yang metode bank pencucian uang ini, orang-orang yang ngalamin kerugian secara material, secara nggak langsung mereka juga kriminal. Jadi kalau gue masuk, lu pada bisa keseret. Ini bumerang. Ini bumerang. Dari awal lu udah mau terlibat di kegiatan atau aktivitas Kriminal. Ilegal. Iya. Lu udah mau, lu udah bersedia. Oke. Jadi siapapun di luar sana yang ngalamin kerugian secara material, ya silakan kumpulin bukti konkret, tangkep. Gue tungguin. Tangkep dong. Makan dong. Oke. Waduh. Jadi kalau misalnya pada akhirnya gue diharuskan buat masuk, gue bisa narik siapapun yang mau gue tarik, entah itu komplotan gue atau yang orang-orang yang gue sebut domba ini. Sebenarnya mereka kan juga ini, bedanya mereka dimakan aja sama kita orang. Oke. Gue sampai speechless sih, jujur ini kayak ini di luar ekspektasi gue sih bisa ngobrol sejauh ini. Ya gitu, maksudnya ini di luar ekspektasi gue. Oke. And then pokoknya kejadian di Bali udah sebegitu complicated sampai lu punya tato komplotan nih gitu kan. Lo memutuskan balik ke Jakarta kapan? Januari awal tahun ini. Baru ketemu sama Cia. Kita ketemu itu di bulan apa sih itu yang pets? Mei. Bulan Mei. Mei, Juni, Juli. Gimana sih hitung bulan? Juni, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kalian baru 3 bulan? Enggak. Kenalnya iya. Kenalnya gimana? Kenalnya iya. Kenalnya iya. Tapi jadiannya? Tanggal berapa sih aku lupa. Sekarang bulan apa ya? Agustus. 19 Juli. 19 Jam Juli. 23.26. Waduh. Ampun. Iya. Sampai inget jam. Oke. Waktu itu pas habis jadian disuruh lihat jam, coba lihat sekarang jam berapa? Udah gitu dong. Nembaknya dia gimana? Enggak pakai nembak ya? Enggak pakai nembak. Enggak, langsung itu aja. ada resepnya sendiri. Oh, ada resepnya. Oh, gitu. Resep fuckboy apa softboy? Soft. Soft. Karena gue lembut nggak kasar. Oke. Oh, alah. Jadi yang kasar tuh harus gimana? Maksudnya fuckboy itu kasar emang? Kan di fuckboy itu suka apa sih biasanya? Definisi fuckboy gimana sih? Ya itu tadi kayaknya pas di awal kan nyebutin kayak selingkuh gitu. Mungkin kalau marah sama pacar dikatain anjing lo, bangsat lo gitu ya. Apa lo pecun, biasanya kan gitu. Atau main tangan mungkin. Itu lebih ke toxic enggak sih? Iya, itu fuckboy. toxic kayak fuckboy gitu. Pokoknya. Bukan fuckboy. Menolak banget buat dibilang fuckboy. Tapi lo pernah selingkuh? Itu kebetulan aja. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Satria. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Bahkan lo ketemu sama gua Kebetulan pun. selingkuh gitu kali maksudnya. Iya. Gitulah. Iya mungkin ya. Keceplosan gitu. Enak banget nih. Cak-cakin ini enak banget nih. Oke, kita balik lagi ya. Cia. Hadir. Oke. Lo udah jadian sama dia. Nih dia sudah menceritakan menurut gue ya track record yang ya dibilang bagus juga kagak gitu kan ya. Gimana Cia? Nih kan namanya juga pacar nih gitu kan. Nih pacar ya, udah pacar ya. Lo ya baru 18 tahun gitu. Emang lo udah nerima dia udah duda 1 anak? Guanya sih nerima. Yang enggak dari bokap sih sebenarnya. Oh, sebenarnya gue nggak boleh main sama orang ini. Why? Why? Iya pasti lah. Gue jadi orang tua juga pasti. Iya iyalah. Gue juga pasti orang jadi orang tua. Iya maaf. YouTube podcast kemarin sama ya video yang viral itu yang pakai tespek. Ya karena itu. Ya bokap lo ngamuk lah. Bokap nyokap emang ngamuk. Lalu? Tapi kemarin dia udah salim kok sama bokap. Gue ketemu sama bokap. Gua Malah dia kemana? yang nyariin. Papa yang mana? Pakai baju belang-belang. Samperin sama dia. Salim. Respon bokapnya gimana? Ya, Bokap gitu. gue Cuek tipikal banget, orang yang dingin. cuek, dingin, terus kayak yang bodo amat. Sama gue juga kayak gitu sih, orang kayak cuek, bodo amat sama sekitar, kayak ya udah gitu. Bokap juga cuman kayak gitu doang.
Lo tau gak sih kalau hati orang tua tuh bisa ngebatin? Ya, bokap gue gede gengsi. Dia tuh gak berani ngomong langsung ke gue. Jadi dia pasti selalu lewat entah sekretarisnya dia atau lewat kakak gue gitu. Pasti bokap itu tuh orang yang Tapi akhirnya baru banget tadi ngomong kalau misalnya gue nggak boleh main sama dia. Ya iyalah, dia kan pasti dapat omongan dari mungkin I don't know dari manapun, kayak ini dari TikTok Satria tuh kayak gini di mana-mana tuh kan maunya semua orang tua ya, bahkan termasuk Satria pengen anaknya tuh lurus-lurus aja, cita-citanya kan cita-cita orang tua begitu. Ya mencong dikit gak apa-apa gitu, belok dikit ya paling gue lurus lagi gitu kan. Karena posisinya gue juga pernah ada di posisi lo Cia, gue pernah pacaran waktu masih sangat belia dan gue dilarang gitu. Dan akhirnya pas udah gede, gue merasa kayak apapun yang diomongin sama bokap gue itu benar. Dan bokap gue sekarang udah gak ada loh. Lo berdua gitu. Lo berdua sangat masih muda, sangat masih melakukan kesalahan itu wajib menurut gue. Cuman jangan kelamaan aja gitu. Menurut gue kayak kalian gak salah kok pacaran. Cuman gimana caranya kalian untuk meluruskan hal-hal yang sudah beredar ini. Gitu loh, itu loh pandangan gue gitu. Makanya alangkah lebih baiknya gitu. Dengan kemarin disiram itu tespek cuka tuh, terus lo juga ada masalah kriminal segala macam. Ya menurut gue kayak ya emang kalian nggak mau dengan cara yang lebih baik lagi gitu, kayak nanggepin apa gitu ya. Kalian bandel oke lah, tapi jangan ini menurut gue sih yang udah kalian lakukan tuh sudah I don't know, gue udah ngebayangin kalau gue jadi orang tua gitu. Wah gue udah kerangkeng lo berdua sih, sorry. Kalau gue jadi orang tua, lu anak gue udah pesantrenin, udah gue ruqyah, udah gue gitu loh. Kalau gue, sorry. Tapi emang kalian nggak mau memperbaiki diri gitu dengan keadaannya. Ya boleh lah party, boleh lah ngerokok atau gimana. Ya gue juga ngerokok gitu, gue juga orang tua yang gue selalu juga jadi orang tua. But lo kedepannya mau ngapain nih lo berdua nih? Kalau gue sejauh ini udah beradaptasi buat ngelakuin hal-hal yang berkaitan sama tindak pidana. Itu pun juga berkat bantuan dari Cia. Gitu. Kan ya kita terikat gitu. Maksudnya kalau gue ngelakuin hal-hal yang meresahkan, nggak nutup kemungkinan dia kena terlibat. Yeah. Nah gue cegah itu di situ. Okay. Nah dia juga sering kasih omongan. Gue tahu gampang buat sebenarnya buat gue ngelakuin lagi aja sebenarnya bisa. Oke. Pakai metode yang baru bisa banget. Memang udah ada kesadaran aja sebenarnya. Udah punya kesadaran aja. Udah lebih dari cukup juga. Untuk hal itu, untuk kriminalitas gue udah kayak capek, takut sih enggak ya. Emang gue kelihatan kayak orang punya rasa takut? Enggak lagi gitu kayak. Aduh, emang kayak maksud gini. Kapan terakhir lo ngerasain takut? Pas gue mau masuk rehab. Kapan tuh? 2018. Ya. 2018. Iya, pas mau masuk rehab. Itu lo takut? Takut. Kan rehab. Takut. Why? Masih terlalu ini mungkin, masih kecil. Masih kecil. Emang kecil, emang masih SMP. kecil. Ya SMP. Iya, tuh. Belum tahu hal-hal yang baru ya, baru cemplung sana sini dikit lah. Oke. Belum terlalu explore banget. Oke. Ini agak gimana ya, gue ngelihatnya sedikit. Gue nggak expect juga ya nih kalian juga sedip ini, tapi coba deh kalian berdua ngobrol gitu. Gue pengen nih. Gue ngasih case ya ke lo. Oke Cia, lo kan udah tahu backgroundnya kayak gini. Lo mau gak nikah sama Satria kalau kayak gini? 50-50 sih. 50-50. Kenapa? Gue masih kecil banget ini, masalah masih mau 18 udah mikirin nikah baik. Lah dia kan pernah. Dia pernah loh punya anak satu lagi. Iya kan dia. Gue masih mau S1 dulu, S2 ntar mau pindah ke luar negeri juga. Oke, lo jadi cita-citanya panjang nih. Iya masih panjang banget. Ntar dulu dah. Jangan tiba-tiba garis dua nikah di Korea ntar nikahnya. Oke. Umur 30 juga. Oke.
Jadi jaga ya jangan sampai garis 2 nih. Jangan. Nih berarti kita luruskan dulu ya, itu tidak terjadi. Gue nggak sama setolol itu sekali. buat bener-bener iniin orang lagi ya. Gue nggak sebrutal itu, enggak. Oke. Tahu lo pengen punya anak cewek kan? Keluarga gue maafin ya. Maafin aja dulu, minta maafnya dulu. Oke, minta Udah maaf. sebenarnya. Daripada minta izin mendingan minta maaf. Bener tuh. Oke. Selalu kayak gitu gak sih? Oke, bener-bener. Bener-bener kok gue ngebenerin ya, maksudnya aduh. Nih pelik juga nih, soalnya kan gue pandangannya milenial gitu ya. Ya gue nggak tahu bilang gue kaku, tapi gue ngerasa kalian tuh Apa tuh maksudnya? apa tuh? Ya pokoknya Meresahkan. Ya pokoknya kasih paham gue gini aja. Pandangan kalian deh ke depannya. Kalian 5-10 tahun lagi mau jadi apa? Dengan track record. Nih ini kan lo mau melanjutkan sampai S2, lo mau kemana? Baru bisa tahun depan kuliah. Lo Emang harus lanjut. disuruh. Sekarang lo ngapain? Ngapain Tidur. mau kondo? Oke. Tidur aja udah kerja. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, gitu aja. Gitu. Nongkrong. Uang jajan dari siapa? Nggak dari siapa-siapa. Kerja. Gue selalu aja ada ngalir lah. Ngalir entah. Contohnya belakangan ini gue lagi deres di media. Dari entertain gue lumayan. Gue hidup dari situ. Kalau nggak ada duit ya mau kondo. Mau kondo boleh. Iya itu gue jadi inget kan. Itu lu bikin konten kan? Yes, Bikin betul. konten mau kondo. Itu foto lu bukan sih sebelahnya, bukan yang megang duit. Siapa ya ya? foto? Pokoknya Bukan itu, yang mau kondo ini. boleh apa sih? Oh bukan. Yang banyak foto sama cewek gak sih? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Tuh lu banyak banget. Gue yang takut. Nggak, itu cowok. Kan. Oh itu cowok. Cowok kan rambutnya Oh iya, begitu. iya. Oke. Kan Aduh, gue gua nggak nggak tahu tahu. lagi. Iya pokoknya ada dia konten mau kondo. Apa nih? ya? Apa? Tapi Motif selama- lu apa gitu kan lu nggak malu? Gue pengen perjelas di sini kalau selama gue terlibat di kegiatan yang tadi yang kita sempat bahas itu, kalau gue nggak pernah mau kondo di situ. Gue selalu ya pokoknya 70% lah income yang gue terima dari hasil haram itu, gue spend ke cewek semua. Maksudnya juga Cia ada pas gue lagi jaya-jayanya, dia ada kok, dia tahu. Oke. Bahkan ngerasain juga. Ngerasain Tapi apa? gue nggak tahu kalau itu duit haram. Soalnya kan Masa itu gua buka-buka? pertama kali ketemu itu. Gitu. Jadi ya kalau misalkan di TikTok ada tuh kan yang foto-foto sama bestie ya kan di klub apa, nggak ada satupun orang di situ yang gue mintain buat patungan atau apa, nggak ada. Emang lo Jadi 70% ya gue spend di cewek, dan sisanya ya buat apa daily needs gitu atau beli 70% ke cewek, baju. Spend gue di situ besar banget. ngapain aja? Emang lu di-treat apa? Lu di-treat apa sama Waktu dia? itu sih buka meja doang ya. Ya kalau waktu itu sama gue pertama kali ketemu dia open table. Di mana? Kayak di satu klub. Ya suatu klub. Oke. Spending berapa? Nah itu dia yang tahu. Soalnya kan gue bagian minta minumnya doang sama duduk doang di tablenya. Almost 20? Enggak. 3,2 lah. Ya nggak nyampe 5 Kecil. juga sih. Kecil. 3 sekian sama teks udah itu. Oke. Terus kita manjang lah itu 3 hari ya, 4 hari di hotel itu diimbangin sama Cia gitu. Jadi di dalam satu hotel itu ada berapa orang ya, gua sama Cia aja yang tektokan soal pengeluaran gitu sih. Kalian abis first date terus itu first date atau enggak oh pokoknya Itu rame-rame. Di ya. hotel juga rame-rame. Nggak berdua doang. Lu ngomong sama orang tua lu kemana? Apa tuh? Lo ngomong sama orang tua lu kemana? Lu kan 3 hari 2 malam gitu. Gue emang anaknya jarang pulang juga sih. Hah? Emang anaknya. Emang malu kagak ada layar Find My iPhone? Kagak. Emak gua aja masih ada di sini. Serius, emak gua aja kalau gua hilang gua dicari. Orang tua gue tim Android soalnya. Kan bisa share live 24 Kagak jam. ada. Emang anaknya yang wild and free aja. Iya kayak broken home gang gimana sih? Iya, broken home. Cuek. Gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau, dia mungkin juga kayak gitu. Jadi iya. udah. Wow. Udah dari umur berapa? Gue dari umur 12 kayak gini. Cuma kayaknya baru-baru ini aja sih gue lagi sering dicariin sama bokap.
Karena kan sebelumnya gue tuh tinggal sama nyokap sama kakak-kakak gue. Nah, gimana? Ya kan broken home beda rumah. Oh iya, oke. Ya oke lanjut, silakan. Ya awalnya gue tinggal sama nyokap sama kakak gue. Terus semenjak yang viral itu yang tentang tespek, emang ya gue cabut, tapi nggak berantem sama orang rumah, sama keluarga tuh nggak berantem. Emang guanya aja yang pengen cabut dari rumah. Dari SMP tuh gue udah sering banget cabut dari rumah. Lalu kemana tuh? Capek aja gitu berantem sama kakak. Gimana sih kakak-kakak cewek kerjanya iri-irian doang. Satu dikasih lu harus dikasih semua. beda berapa tahun sama kakak-kakak lo? Aduh kakak gue banyak banget lagi. Kakak lo ada berapa? 2 kan? 3. Cewek semua? Cewek semua. Gue Paling bontot tua? gak jadi. Gimana? Bontot gak jadi. Bontot gak jadi? Gue punya adik. Sebenarnya ini harusnya sih dihitung adik kandung ya. Karena masih satu bokap, cuman beda nyokap doang. Gimana tuh hitungannya? Gimana sih kalau bukannya Kalau ibu satu tuh kandung? Iya satu bokap, beda nyokap itu masih kandung. Kecuali kalau misalkan beda bokap itu baru tiri kan. Oh gitu ya hitungannya yang benar Iya. ya? Oke. Terus? Dari situ gue bontot gak jadinya itu karena ya bokap punya istri lagi. Dan nongol lah adik gue. Oke. Jadi Gitu. totalnya itu 7 bersaudara sih. Wow. Gue anak keempat dari nyokap bokap kandung. Mm-mm. Tapi gue hitungannya kayak anak pertama dari nyokap tiri sama bokap kandung. Bingung. Iya emang. Banyak banget yang nanyain berapa bersaudara. Kalau dijelasin gak bakal ada yang ngerti. Ya pokoknya Rumit. serumit itu ya. Iya, benar. Oke, ini kan kayak lo ya gue bilangnya ya kalian juga ada di posisi sama-sama rumit gak sih? Jadi belibet. Jadi kayak oke. Ini kan kalian pernah dugem terus nginep berapa hari, lo emang nggak kabarin orang rumah atau kalau lo gimana, lo dicariin Kalau nggak? gue kan karena emang udah keluar? Terjun ke kriminal ini, ada keluarga yang menjauh dan ada yang kayak gue berusaha buat set boundaries gitu sama mereka. Kayak gue nggak mau ada di lingkup keluarga gitu loh. Oke. Sekitar keluarga. Jadi gue emang putusin kontak semua. Putusin kontak semuanya. Lo yang mutusin. Lebaran gak sih lo? Ada? Gue nggak balik. Gue lebaran lah. Oh, lebaran. Lo Gue lebaran. sama komplotan gue kemarin. Bener-bener sama komplotan gue yang ngerayain, beli baju ayo, belinya ayo. Makan ketupat lo? Enggak. Oh enggak ada yang masakin. Aku jadi sedih tiba-tiba gara-gara makan ketupat. Aduh ini gue masih penasaran banget soal Cia sih. Apa tuh? Kan lo mau masuk kuliah kan? Iya. Terus ya pasti di kalangan lo tuh, lo mau masuk negeri atau Oh gue swasta? udah masuk di swasta. Oh masuk swasta, oke. Pasti kan berita ini kan gak cuman kaum gua aja yang konsumsi, pasti kan teman-teman calon mahasiswa itu pasti tahu cerita ini. Lo udah siapin mental belum? Udah. Aman. Aman? Mental aman. Tahan mental banting. aman. Tahan banting. Tahan banting. Kayak gitu. Oke, tahan banting. Kalau lo tahan apa? Tahan banting juga? Lebih dari itu. Oke. Anti retak. Apa? Yang mana nih? Gitu. Soalnya gue ngeliatnya kalian emang kayak ya gue brutalan saja ya gitu. Gue maunya kalian juga serius sama masa depan kalian gitu. Kalian memberesi diri gitu. Ingat Satria sudah punya anak satu gitu. Karena kelak anak kita, I don't know, Cia sudah menerima kalau misalkan berlanjut sampai ke jenjang serius, sudah menerima anaknya Satria? Nerima. Kan udah pernah main. Kan main doang, belum tentu menerima. Iya, gue banyak nemuin orang kayak gitu. Gimana? Udah nerima, bener. Lo ntar suruh ngasuh dia atau gimana? Atau ada set parenting? Suka ngasuh anak kecil. Karena kan adik angkat gue yang sekarang juga masih kecil. Oke. 2, kembar lagi. Kembar? Sanggup gue ngurusinnya. Sanggup. Gue satu aja udah mau jambak kepala gue. Ini kembar. Ini kembar, oke, hebat. Oke. Kalian berdua ya bisa diomongin lah ke kamera aja, jangan ke gua. Kalian ke depannya mau ngapain, kasih pahim gue dong. 5, ya I don't know, planning 5 atau 10 tahun lagi. Kalian mau omongin apa nih sama diri kalian? Sok, dipersilahkan dari Cia dulu mungkin. Oke. Kalau gue sih lebih ke lanjutin usaha bokap ya.
Karena kan kuliah juga ngambilnya teknik pertambangan minyak ya. Oh, Bokap oke. gue punya suatu perusahaan di bagian minyak. Jadi dari gue SMP tuh udah sering dibawa ke lapangannya dia untuk gue ngeliat gimana cara kerjanya gitu. Sampai sekarang. Makanya sekarang kerjaan gue kalau nggak di rumah ngikut bokap ke kantor. Oh, Ada kerjaan kalau kadang ikut meeting juga gitu. Masih sering juga turun ke lapangan buat ngecekin mesin, alat. Kalau ada yang salah, kalau karyawan ada yang salah untuk ngerjain sesuatu, kadang gue disuruh kasih tahu cara yang benernya gimana biar lebih maksimalnya lagi gitu. Oke, berarti ya lo sudah tahu ya track lo akan di mana gitu 5 sampai 10 tahun lagi. Kalau lo Sat? Kalau gue pengen banget ngambil hukum kuliah. Pengen banget ambil hukum. Oke. Agak kaget dikit. agak kaget. Terus. Karena ya gue juga suka sama hal yang berkaitan sama hukum. Oke. Terus juga ya paling gue Bukan kriminologi. bisa jadi mungkin psikologi pun masih bisa. Gue suka psikologi. Oke. Terus juga gue pengen ya sampein aja kalau gue minta maaf sama siapapun di luar sana yang pernah gue rugikan secara material. Tapi kalau mau proses gue bener-bener tunggu banget gue ada. Karena gue kemarin juga sempat ke Mabes dan laporan gue penyerahan diri gue ditolak gara-gara gue anak AA. Jadi ya udah kayak gitu aja. Sama paling gue berusaha buat apa lagi ya, ngilangin rasa brutal itulah yang dimaksud. Ngelangin selingkuh gak? Selingkuh tuh hal yang paling gampang loh buat gue lakuin. Lah, lu gimana Cia? Tapi bener nggak? Bener, selingkuh itu gampang banget. Maksudnya kalau Cewek cowoknya mau ya udah tinggal selingkuh. Yang susah itu setia. Jadi selingkuh itu gampang, yang menantang tuh ya setia. Maksudnya kalau kamu buka DM aku gila kan, ya kayak gitu. selalu ngomong kayak gitu. Selingkuh tuh gampang banget. Bener-bener gampang banget. Ini misalkan ini ceweknya nih, ini gue, ini Satria. Terus ada Satria mau selingkuh nih. Terus si cewek mau, ya udah tinggal gitu doang. Jatuh. Tinggal gitu doang. Selingkuh tuh emang gampang. Gampang banget. Nih lo lagi mencoba untuk setia kayak lagu ya. Ini lo berdua lagi ngapain nih mencoba untuk setia? Gue udah sih. Ada nggak jalan sama cewek? Ada nggak ngelakuin hal-hal? Enggak, boundaries kalian dibilang itu selingkuh atau tidak tuh di mana deh? Gitu deh. Ya jalan berdua, let's say. Ya bisa aja gua sama teman kantor gua jalan berdua. Nggak bisa. Itu kan apa ya? Sensitif nggak sih? Emang ya? Lawan jenis. Oh gitu. Jadi boundaries kalian di situ ketika jalan berdua udah disebut selingkuh. Jadi kalau misalkan Itu kayaknya dia sih. Gue kemarin cuman ngopi sama saudara sendiri aja sangka selingkuh gue. Itu dia. Kalau gue sih enggak. Kalau misalnya lu mau main, kalau masih punya pikiran lu punya pacar, ya udah. Gue sebebas itu orangnya. Dia mau mainnya sama cewek, asal dia nggak ngapa-ngapain, cuman main jalan berdua, ya udah tinggal jalan main. gue nggak bisa. Dia nggak bisa, jadi gue selalu kayak, oke, gue nggak boleh main sama teman Gue udah cowok gue punya lagi. gambaran kalau itu terjadi bakal kayak gimana. Gue tahu. Udah ada polanya pasti. Jadi ini teman-teman cowok gue, kalau misalkan ada yang ngajak main, gue nggak bisa, itu dia yang jawab, ya. Karena emang gue nggak boleh itu untuk main sama cowok. Yang padahal dari kecil, dari TK tuh teman-teman gue cowok semua, cewek minim bisa dihitung jari, nggak nyampe 10. Gue main sama teman cewek aja tuh sangkanya pasti ada cowok yang buat dijadiin selingkuhan, salah. Oke. Agak sakit kepala yang ini. Episode kali ini agak sakit kepala ya, maaf banget nih. Mungkin agak tensi gua yang agak naik atau gimana. Maaf banget. Tahan dulu. Minum dulu kali ini, Oh, iya. biar turunan dikit tensinya. Jadi gua yang agak panas, yang bingung juga nih. Oke, ini the last deh. Ada lagi gak yang mau di Kak Satria atau Kak Cia kasih paham ke kita semua soal apapun yang beredar sekarang ini? Betul. Ada lagi yang mau di Nggak ada enough. Enough? Nggak ada sih, kayaknya udah. Ultramelek. Oh benar, Ultramelek. Silakan Ultramelek. Ultramelek please. Ultramelek. Nggak bisa itu orang mesti pinggirin please. Gimana? Ultramelek. Oke. Ultramerem. Oh benar, Ultramerem. Gimana? Ayo dong. Ultramelek. Kasih aja. Kasih aja. Dari mana? Kasih aja. Dari mana ya?
dari apa yang dia lakuin aja. Maksudnya ngapain mepet-mepet, cuh gitu ya. Sampai aja. Bingung lagi. Coba buka dulu. Ntar lanjutin. Ya jelasin dulu dong kan gue ultra, gue nggak melek lagi Intinya. masalah ini gitu. Kalau mau gue melek ya jelasin. Jadi ada gitu. orang yang accountnya itu namanya Ultra Milk Ultra milk. atau Ultra apa, melik apalah itu ya kan. Oke. Jadi dia ini berhasil ngejangkau jutaan orang dengan cara ngelibatin gua. Jadi dia itu dikenal bukan karena dia punya personal branding yang kuat atau ya kayak Atau gitu. karena dia sendiri tuh enggak, tapi karena bawa Satria sama gua juga ada. Dan gue bener-bener risih karena itu bukan yang pertama kali. Itu udah berlangsung dari 2020 sampai sekarang. Masih. Jadi setiap misalkan gue lagi boom lagi naik, Pasti ada orang itu muncul, nongol. muncul mulu dia, nggak diajak. Lo nggak tahu orangnya siapa? Gue tahu Dia orangnya tahu. siapa, pernah deket, Pernah deket? Cowok cewek? cowok. Oke. Jadi ya Banyak yang gue bilang sih itu abangnya Satria, Emang abang? nggak bukan. tapi bukan. Tapi bukan. Oke. Lanjut. Ya gue berharap dia untuk stop ngelakuin itu aja. Gue bener-bener risih banget karena dia bener-bener ngasih influence yang Bad. buat gue tuh apa ya risih sih, itu intinya risih banget ya sama kehadiran itu orang. Maksudnya ya lakuin apapun yang dia mau lakuin, bikin apapun yang mau dia bikin, tapi jangan ngelibatin gua gitu. Gua nggak mau. Kalau sesekali nggak apa-apa, tapi ini terus-terusan hampir semua konten ya. Itu kayak apa banget gitu loh. Jadi untuk lo stop. Kalau dari guanya sih buat si Ultra Melek ini, jadi di tweets Instagramnya dia waktu itu ada yang nge-DM dia, ngaku-ngaku jadi kerabat dan saudara gua. Dan yang ada 2 orang yang ngechat dia. Yang pertama itu orang ini ada kata-kata bilang nyariin gua, nyokap gua nyariin gua. Terus orang ini bilang kalau nggak percaya nanti gue kasih kontak nyokap gue. Yang padahal nggak mungkin dong kerabat atau keluarga gue ngasih kontak nyokap sendiri ke orang yang nggak dikenal. Yes. Yang kedua orang ini beda orang nih yang ngechat kayaknya ya, karena profilnya ditutupin. Yang kedua ini bilang kalau misalkan gue dicariin bokap gue juga, terus katanya bokap gue bakal jemput gue. Yang padahal itu emang benar gue dicariin waktu gue pergi dari rumah, karena kan emang dari SMP udah sering cabut nih dari rumah nih, entah ke rumah saudara atau ke rumah teman deket yang nyokap bokap gue juga tahu siapa orangnya. Sedangkan mereka juga bisa langsung ngechat ke teman gue ini. Tapi kalau yang dibilang nyokap gue nyariin sampai orang itu bilang bakal ngasih Ngasih apa nih? ngasih kontak nyokap gue ke Ultra Melek ini, sama bokap gue bakal jemput gue. That is not true. Yang bahkan kemarin setelah gue kabur dari rumah, bokap gue ngajakin gue ketemuan di suatu mall. Udah ketemuan cuman ngomong, udah makan? Udah bayar? Belum, ngutang. Gue gituin aja, gue bercandain aja bokap gue. Pulang ya dek? Iya ayo pulang. Udah gitu doang, gak ada sama sekali yang bokap gue mau jemput gue. Gue bawa mobil, ngapain bokap gue jemput gue? Tolong lah. Terus nyokap gue juga, ya emang nyokap gue suka nyariin, tapi dia kalau tahu gue tidur dan tinggal di mana, ya udah dia pasti diem. Dan kan nyokap gue juga kenal sama teman gue. Siapa coba yang nge-DM kayak gitu, tolong coba DM gue kalau mau. Mana nomor nyokap gue bener nggak sama nomor nyokap asli gue. Kalau salah, Ini khusus buat Ultra Melek. Ultra Melek enggak, salah. Siapa? Ultra merem. Kan Ultra informasinya merem. salah. Ah, iya, Merem dia nyarinya merem. gini nih. Kayak pakai mata kaki deh, bukan mata kepala tuh. Nyarinya. Gue cuma dada-dada aja di sini karena ini ternyata masalahnya pelik ya. Pelik gue liatnya. Pelik tau pelik gak sih? Pelik apa sih? Pelik. Kompleks. Oh, kompleks. Rumit. Bahasa orang lama, maaf ya. Kan Iya. gue udah tua nih. Agak kompleks dan gue nggak expect juga ternyata mungkin di luar sana Ultra Melek lo nonton ini. Bener ya Ultra Melek bener ya? Ya. Nah, gitu ya. Gue udah nggak bisa kasih komentar apa aja. Mungkin ya lo clearin deh, ya. Jangan diramein dulu, jangan. Deh. Kayaknya Jangankan sama Satria bisa habis orang, sama gue juga pasti bisa habis. oke.
Gue tinggal sebenarnya kalau gue masih kayak orang kemarin, gue bisa hilangin dia loh. Bikin Mario Dandi part 2 gue juga bisa. Gue punya komplotan yang mendukung, gue punya SDM yang mendukung, gue punya semuanya yang gue butuhin buat bikin ini orang trauma beneran. Gue speechless sih, gue mau ngomong apa gitu. Kalau lo able untuk melakukan itu ya, I hope lo nggak ngelakuin itu gitu, tidak ya gitu kan. Kadang-kadang pikiran kita sempit aja gitu. Gue aja yang tua kadang-kadang kesulut emosi kan nih gitu. Tapi gue harap kalian sudah memberikan kasih paham sama audiens kita tentang perspektif kalian, karena ini juga gue say thank you banget nih buat kalian yang sudah memberikan informasi dan point of view kalian. Jadi gue kasih paham dulu di sini kalau misalkan gue bantuin ya di sini mungkin ngomelinnya. Tolong Ultra Melek stop kalau emang mau ngomong di tempat yang saya sediakan ini kali ya. Boleh kali ya. Ntar habis sama tangan gue gimana ya? Jangan dong, jangan. Soalnya? Sabar. Mau kemana? Malah dikasih panggung. Jangan tangan yang ngomong. Jangan kita main. Soalnya gue bukan cewek yang menye-menye sih. Jiwa gue jiwa laki banget. Gue juga jiwa laki, tapi kita main yang halus. Tenang, ntar kita harus. Jangan. Ngomongnya. Jangan bikin dah. Pokoknya Kak, kita cewek berjiwa laki, tapi jangan sampai tangan kita yang ngomong, oke? Siap. Oke, Ultra Melek, moga-moga lo nonton ini dan mungkin bisa juga kalau pasti ya. Oh pasti nonton. Terus paling di Stitch. Oh di Stitch boleh. Dimasukin TikTok, Mau masuk ngomong ngoceh boleh? Jangan ribut di sini ya. Enggak dong. Oke. Enggak tahu kalau ini. Muka lu udah emosi, gue jadi takut anjir. Nggak, gue kan bisa setting pergerakan bawah tanah. Oh, lu ulet. Ke dia doang. Oke, sip. Oke, terima kasih Satria sama Cia sudah mau ngobrol sama gue, dikasih pahim. So, buat para netizen, semoga info tersebut sudah bisa memberikan kasih pahim sama kalian bagaimana Satria dan Cia ini. Gitu. Buat Ultra Melek mungkin gue tunggu Stitch-nya. Rame lagi nggak tahu ya. Kalau rame lagi gimana? We'll see. Oke, we'll see. Bye.